Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Saya adalah anggota kelas 06 TPL 002. Di mana kali ini saya ingin mempresentasikan tentang struktur compiler dan pembahasannya dari mata kuliah teknik kompilasi. Pertama, kenapa sih kita butuh translator atau penerjemah? Yang pertama, high level language. Suatu program komputer ditulis menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language yang hanya dimengerti oleh manusia. Terus yang kedua, mesin gak paham nih high level language itu apa. Nah, hanya manusia yang bisa mengerti bahasa ini, sedangkan mesin hanya bisa mengerti bahasa biner atau mesin yang bahasanya itu antara 0 dan 1. Inilah alasan kita butuh translator gitu. Dan ketiga, alasan kita butuh translator adalah bagian dari software yang mengkonversi dari bahasa manusia ke bahasa yang dimengerti oleh mesin, yaitu bahasa biner yang 0 dan 1 itu gitu. Kedua, kita lanjut, apa sih compiler? Nah, compiler itu adalah suatu software yang kompleks di mana software ini berfungsi untuk mengkonversi kode program dari bahasa manusia ke kode bahasa yang hanya dipahami oleh mesin. Ada juga compiler yang konversi kode program dari bahasa manusia ke yang lainnya. Nah, jadi fungsi compiler ini adalah untuk mengkonversi dari bahasa manusia ke bahasa mesin maupun sebaliknya, ataupun dari bahasa manusia ke bahasa mesin yang lainnya gitu. Di sini saya punya ilustrasi nih, dimana saya mempunyai komputer. Nah, di komputer ini saya memiliki program C++ yang dimana di dalam program ini saya punya variabel integer sum. Terus A sama dengan 10 dan B sama dengan 20. Nah, sum ini isinya adalah variabel A ditambah variabel B yang dimana ditampilkan di sini, ditampilkan printf D sama dengan sum yang hasilnya adalah 30. Nah, bagaimana sih saya ingin menjalankan program ini ke komputer teman saya. Nih, ada komputer teman saya. Nah, saya tidak harus memiliki compiler juga di komputer teman saya untuk menjalankan program ini, tapi saya harus memiliki compiler untuk mengcompile dulu nih kode ini menjadi sebuah program yang bisa dijalankan di komputer teman saya, dimana ketika compiler dijalankan maka hasilnya akan menghasilkan kode executable nih yang isinya 0 dan 1. Nah, ketika di run maka akan langsung muncul angka 30 di komputer teman saya tanpa harus melihat kode sumbernya. Jadi kita bisa langsung menjalankan kode ini kita bisa langsung menjalankan dan muncul angka 30 tanpa harus melihat kode sumbernya. Tinggal kita jalankan saja lalu muncul angka 30 begitu. Ini adalah salah satu fungsi compiler gitu. Yang kedua, ada struktur dasar sebuah compiler nih. Struktur dasar dari sebuah compiler terdiri dari beberapa fase atau tahapan yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik dalam proses kompilasi. Berikut ini adalah struktur umum dari sebuah compiler nih. Ada lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer, intermediate code generator, code optimizer, dan code generator. Nah, di mana semua struktur ini memiliki simbol table manager dan error handler. Lalu struktur dasar sebuah compiler yang pertama adalah lexical analyzer atau analisis leksikal, yang dimana fase pertama dalam kompilasi nih. Lexical analyzer ini adalah fase pertama dalam proses kompilasi. Nah, lalu memindai atau scanner membaca urutan karakter dari kode sumber, mengenali dan menghasilkan token-token unit sintaksis seperti kata kunci, operator, identifier, dan konstanta. Lalu yang keempat adalah mengabaikan komentar dan white space yang tidak relevan. Di sini
kita dapat merepresentasikan dalam bentuk leksam dan token seperti di bawah ini nih. Ini ada tabel di mana ada leksam, token, di mana leksam dan token gitu. Ketika leksamnya while, tokennya adalah while, buka kurung, nama tokennya adalah leafren, a ini adalah variabel mungkin ya, sedangkan di tokennya jadikan identifier, kurang lebih dan sama dengan comparison, b identifier lagi, buka tutup reference. Nah di sini saya punya contoh nih, contoh baris program di mana printf buka kurung tanda kutip geekquicks tanda kutip lagi tutup kurung dan titik 2. Nah di mana kode baris kode ini oleh lexical analysis ini diubah menjadi token-token nih, seperti print jadi token print, buka kurung jadi lapren, geekquiz jadi string, tutup kurung jadi rapren, lalu titik koma jadi semikolon. Jadi setiap kode baris kode itu akan diubah menjadi token-token gitu. Yang kedua adalah ada sintaks analisis atau analisis sintaksis. Yang pertama, parser membaca urutan token yang dihasilkan oleh analisis leksikal. Nah, setelah analisis leksikal menghasilkan token, lalu sintaks analisis akan membaca urutan token-tokennya gitu. Jadi saling berkesinambungan gitu. Yang kedua, memverifikasi struktur sintaksis kode sumber untuk memastikan kesesuaian dengan aturan sintaksis bahasa pemrograman. Jadi sintaksis analisis ini akan mencari sesuai enggak dengan sintaks bahasa pemrograman yang ada gitu. Terus yang ketiga, membangun pohon sintaksis yang mewakili struktur hierarki dari kode sumber. Lalu yang ketiga adalah semantik analisis nih, atau analisis semantik. Yang pertama fungsinya adalah memeriksa konsistensi dan makna dari kode sumber. Yang kedua, memeriksa tipe data, penamaan variabel, kecocokan tipe data antara operator dan operan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menangani kesalahan semantik. Nah, salah satu contoh pada error semantik ini adalah contoh error pada semantik. Pertama, tidak ada tipe data tidak cocok dengan variabel yang dideklarasikan. Nah, saya punya contoh nih, gimana tipe data yang dimasukkan itu tidak cocok dengan yang sudah dideklarasikan. Dimana di sini ada integer angka. Kita punya variabel angka dengan tipe data integer, tapi ketika kita ingin memasukkan sebuah value di variabel angka ini, tipe datanya string. Jadi ini adalah salah satu error pada semantik gitu. Yang kedua, variabel belum dideklarasikan atau dibuat. Nah di sini saya punya contoh program juga, di mana saya punya variabel dengan value-nya 1, tapi variabel ini belum kita deklarasikan, maka ini juga akan menjadi error pada semantik. Lanjut, yang keempat adalah intermediate code generator, pembuat kode antara. Nah, menghasilkan representasi internal dari kode sumber yang disebut kode antara. Kode antara merupakan bentuk perantara yang digunakan untuk melakukan optimasi dan transformasi lebih lanjut sebelum menghasilkan kode target. Yang ketiga adalah kode antara bisa berupa pohon sintaksis yang dimodifikasi atau bentuk lain yang sesuai. Contohnya adalah seperti ini. Saya punya baris kode seperti ini. X sama dengan A plus X sama dengan buka kurung A plus buka kurung B kali C tutup kurung dibagi buka kurung A dikurangi buka kurung B kali C tutup kurung. Nah, kita ubah jadi pohon sintaksis yang dimana X itu turunan dari sama dengan X, dan bagi itu turunan dari sama dengan. Bagi ini juga punya turunan.
A plus B, A plus punya turunan lagi plusnya X kali B kali C nya itu jadi diturunkan itu. Yang kelima ada optimization atau optimasi. Fungsinya adalah yang pertama adalah melakukan berbagai optimasi pada kode antara untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi eksekusi program. Nah, optimasi ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja gimana sih? Jadi yang tadinya agak lambat menjadi lumayan cepat gitu. Yang kedua, melibatkan berbagai teknik untuk mengurangi waktu eksekusi, penggunaan memori atau bahkan ukuran kode. Jadi optimasi ini banyak fungsinya, terutama untuk misalkan mengurangi ukuran program atau saat menjalankan lebih cepat gitu. Terus yang ketiga, contoh optimasi termasuk penghapusan kode mati, penggabungan ekspresi dan penjadwalan instruksi. Nah, di contoh ketiga ini optimization menghapus kode mati atau kode yang tidak pernah dipakai. Jadi kalau misalkan kita punya kode coding terus ada kode yang tidak dipakai, lebih baik dihapus gitu. Ini adalah contoh optimization atau optimasi. Nah, saya punya program C++ di mana isinya itu adalah integer kita mendeklarasikan variabel integer 6 ini kita kasih value 6 sama dengan 10. Kita cout fgf gfg terus kita return 0. Nah, di bawahnya ada cout 6 atau kita menampilkan yang ngeprint variabel 6 yang sudah diisi value 10 tadi. Tapi kodenya tidak dapat dijangkau karena kita sudah mereturnnya terlebih dahulu. Nah, dengan optimization itu atau optimasi, kode akan dibuat seperti yang di bawah ini, seperti yang di bawahnya, dimana yang cout 6 ini tidak akan ada atau dihapus karena sudah di return terlebih dahulu. Jadi kode ini tidak pernah dijalankan. Karena tidak pernah dijalankan, jadi dihapus oleh compiler itu. Selanjutnya ada kode generator atau pembuat kode. Nah, yang pertama menghasilkan kode mesin, di mana menghasilkan kode mesin atau bahasa assembly dari kode antara yang dapat dieksekusi oleh komputer. Nah, jadi fungsi yang pertama kode generator ini mengubah gitu dari kode mesin ke kode antara yang bisa dieksekusi oleh komputer gitu. Terus yang kedua adalah instruksi yang sesuai, memilih instruksi mesin yang sesuai untuk setiap operasi dalam kode antara. Nah, jadi kode generator ini berfungsi juga untuk memilih nih, kalau kita membuat kode instruksi ini dibuat untuk sistem operasi apa sih? Kalau Windows untuk Windows, kalau misalkan untuk Android gitu. Terus yang ketiga adalah hasil kode, memastikan kode yang dihasilkan sesuai dengan arsitektur, target dan sistem operasi yang dituju. Nah, seperti yang ada di fungsi yang kedua ini, hasil kodenya itu harus sesuai dengan sistem operasi yang kita tuju. Kalau misalkan di Windows ya di Windows, kalau misalkan di Linux, kalau di Android gitu. Nah, yang keempat, kita punya contoh kode generator nih. Di sini di file explorer ini saya punya dua file nih. Yang pertama min.cpp yang di atas itu adalah 1.exe gitu. Nah, di mana yang min.cpp ini adalah source code kita gitu. Kode yang kita buat, yang kita coding dari bahasa C++. Sedangkan yang di atas ini adalah hasil kode generator yang dimana tipe filenya ini adalah executable yang emang dibuat untuk Windows. Jadi kita membuat aplikasi ini untuk dijalankan di sistem operasi Windows gitu. Terus yang ketujuh adalah table manager atau manager table symbol, membuat dan mengelola table symbol yang berisi informasi tentang identifikasi, tipe data dan lokasi memori variabel dalam kode sumber gitu. Yang kedua, table symbol digunakan
selama analisis semantik dan generasi kode untuk menyimpan informasi tentang variabel dan simbol-simbol lainnya dalam program. Selanjutnya ada error handler atau penanganan kesalahan. Error handler atau penanganan kesalahan ini dalam sebuah compiler bertanggung jawab untuk mendeteksi, mengelola, dan memberikan laporan tentang kesalahan yang terjadi selama proses kompilasi. Kesalahan dapat terjadi dalam berbagai tahapan kompilasi, termasuk analisis leksikal, analisis sintaksis, analisis semantik, optimisasi, dan pembangkitan kode. Nah, jadi error handler ini berfungsi untuk menampilkan kesalahan sebenarnya. Kalau misalkan kita punya kesalahan dalam pembuatan kode, dia akan menampilkan kesalahannya di mana. Dan berikut beberapa fungsi error handler nih. Yang pertama, deteksi kesalahan. Error handler bertugas untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi selama proses kompilasi. Nah, kalau misalkan kita mengcompile terus ada kesalahan penulisan dalam program, nah error handler akan mendeteksi nih kesalahannya di mana gitu. Terus yang kedua, penanganan kesalahan. Setelah sebuah kesalahan terjadi, error handler bertanggung jawab untuk menangani kesalahan tersebut. Jadi setelah dideteksi oleh compiler itu juga harus mendeteksi kesalahannya di mana sih gitu. Begitu. Terus yang ketiga, pelaporan kesalahan. Error handler harus memberikan laporan yang jelas dan informatif tentang kesalahan yang terjadi. Nah, kalau misalkan error handler sudah mendeteksi ada kesalahan di penulisan kode, terus sudah di mana sih penanganan kesalahannya sudah ditampilkan. Nah, pelaporannya harus jelas dan informatif untuk programmer nih. Jadi kalau misalkan ada kesalahan harus dijelaskan oleh compiler itu kesalahannya di mana gitu. Terus yang keempat, menangani kesalahan terkompilasi. Error handler harus mampu menangani kesalahan yang terkompilasi nih, seperti saat menjalani program yang dihasilkan dan menemukan kesalahan saat runtime. Jadi kalau misalkan kita melakukan running sebuah aplikasi terus ada kesalahan, program juga harus memberikan pesan kesalahannya ada di mana gitu. Terus yang kelima adalah manajer pesan kesalahan. Error handler juga bertanggung jawab untuk mengelola pesan-pesan kesalahan yang dihasilkan selama proses kompilasi. Jadi error handler harus punya mungkin beberapa database kesalahannya. Jadi kalau misalkan ada salah ini variabel, maka yang ditampilkan adalah kesalahan pada variabel. Dan nggak mungkin kan kalau misalkan kita salah deklarasi variabel tapi di pesan kesalahannya adalah kurang semikolon atau kurang titik 2 gitu. Di sini saya punya contoh nih tentang pesan kesalahan error handler. Ini adalah salah satu fungsi error handler nih. Kita kan yang tadi nih program yang tadi kita buat integer angka, kita buat variabel dengan tipe data integer, tapi kita masukkan value pada variabel ini dengan tipe string. Nah, si error handler ini berfungsi nih, jadi informatif pada line 6 yang kode yang salah ini angka sama dengan 1 nih, variabel karakter nih. Dan error handler juga harus informatif seperti ini. Error invalid conversion from character to integer. Jadi error handlernya ini juga sudah informatif gitu. Ini sudah confirm invalid konversi gitu. Konversi yang invalid gitu dari karakter harusnya integer gitu, bukan karakter gitu. Kita lanjut. Nah, kesimpulan dari yang saya sampaikan ini adalah compiler memainkan peran utama dalam proses pengembangan perangkat lunak dalam beberapa cara. Yang pertama, menerjemahkan kode sumber. Compiler memungkinkan yang ditulis dalam bahasa pemrograman manusia ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Yang kedua, memastikan kesalahan dan konsistensi, melakukan pemeriksaan kesalahan, sintaksis, semantik, dan tata bahasa pada kode sumber. Yang ketiga adalah mendukung
Portabilitas memungkinkan pengembangan untuk menulis kode dalam bahasa pemrograman abstrak dan kemudian mengompilasi kode untuk berbagai platform dan sistem operasi. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita bisa belajar dari ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.